Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa channel YouTube Gema Nusantara, saya sangat artina amul diaki kirana tadi pemator silangkong percukeh selain memanjatkan tahmid dan tasyakur dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas teje limpahan rahmat dan ridhanya sehingga peten kaula sareng perajunan bisa bermujalasah bisa kipaki pole tempat insyaallah penuh mubarakah kadinto dalam rangka kajian kitab di channel YouTube Gema Nusantara. Teriring sebuah harapan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini insyaallah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meluaskan rezeki kita, memuliakan kedudukan kita, melunaskan hutang-hutang kita, memudahkan urusan kita, serta mengabulkan segala hajat dan keinginan kita. Wasilah yang dimaksud di sini yaitu tentang khasiat membaca surat Al-Kautsar. Al-Kautsar artinya kenikmatan yang banyak. Surat ini merupakan surat terpendek dari semua surat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Terdiri dari 3 ayat, diturunkan di kota Mekah dan masuk dalam urutan ke 108 dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran. Surat ini diturunkan untuk menghibur Nabi besar Muhammad SAW yang saat itu lagi berduka karena kematian putranya yang bernama Ibrahim. Dengan kematian putranya yang bernama Ibrahim itulah Nabi Muhammad tidak lagi memiliki anak laki-laki lagi, sehingga membuat orang-orang kafir senang seraya mereka berkata, batara Muhammadun, Muhammad telah terputus keturunannya. Itu artinya. Dan ucapan mereka itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar yang berbunyi, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah orang yang terputus dari rahmat Allah. Selain untuk bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, surat ini memiliki beberapa khasiat serta faidah yang sangat besar sekali. Salah satu di antaranya adalah untuk menarik datangnya harta kekayaan yang melimpah dan barokah yang tentunya atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, di mana kitab tersebut disusun oleh Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Akhbarani Asy-Syaikh Al-Hajj Muhammad Al-Musili wa Syekh Yaqub fi Makkah nafa'anallahu bihima amin. Qira'ata suratil Kautsar likulli matlubin alfa marratin. Pengarang kitab ini yaitu As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili berkata,
telah mengabarkan kepadaku Syekh Muhammad Al-Mausili dan Syekh Yakub di Mekah tentang khasiat membaca surat Al-Kautsar apabila dibaca 1000 kali untuk menggapai berbagai macam hajat, khususan fi jalbil arzaqi wal mali, khususnya dalam hal menarik datangnya rizki dan dalam hal menarik datangnya harta, wa talabil jahi wal maratibi wa ghairiha, dan dalam hal menggapai pangkat serta kedudukan yang tinggi dan lainnya, wa li fathil khairati, dan untuk membuka berbagai macam kebaikan, baik kebaikan yang bersifat duniawi maupun kebaikan yang bersifat ukhrawi. Artinya kata pengarang kitab ini, surat Al-Kautsar apabila dibaca 1000 kali maka sangat mujarab sekali untuk menggapai segala macam harapan dan impian, terutama dalam hal pertama menarik datangnya rizki yang melimpah, kedua menarik datangnya harta yang barokah, ketiga untuk menggapai pangkat yang tinggi, yang keempat untuk menggapai kedudukan yang terhormat, dan yang kelima untuk membuka berbagai macam kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Bahkan dalam kitab ini juga diterangkan, fa in qara'aha alfan yahsulul matlubu sari'an. Jika surat Al-Kautsar itu dibaca 1000 kali, maka apa yang diharapkan akan tercapai dalam waktu singkat, yang tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentang bacaan dari surat tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Itu bacaannya dari surat tersebut. Insyaallah di antara kita sebagian besar hafal, karena ini merupakan surat terpendek yang ada dalam Al-Quran. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka insya Allah kurang lebihnya sebagai berikut. Inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad al-kautsar, kenikmatan yang banyak. Fasallih li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu itulah orang yang terputus dari rahmat Allah. Itu kurang lebihnya terjemahan dari surat Al-Kautsar. Nah, adapun tentang kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkannya, pertama kita bangun di waktu malam, kita ambil wudhu, lalu kita pergi ke tempat yang suci seperti musholla, masjid dan lain sebagainya. Kita melakukan sholat sunat hajat di situ 2 rakaat, ya, usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat hajatnya, lalu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga dibaca 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan pada yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Fatihah yang keempat dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Kau memberiku harta yang banyak dan barokah, Al-Fatihah. Dan lain sebagainya, tergantung dari hajat yang bersangkutan.
Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita memulai membaca surat Al-Kautsar sebanyak 1000 kali. Ini kita lakukan selama 3 malam atau 7 malam atau 21 malam atau bisa 41 malam, tergantung dari besarnya hajat kita dan tergantung dari kemampuan kita untuk beristiqomah dalam mengamalkannya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya atau tata cara dalam mengamalkannya semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.